Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alamsyah Pratama, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5 reguler Lubuk Pakam. Insyaallah di video ini saya akan membawa materi media pembelajaran 2 dimensi pada mata kuliah pengembangan media dan bahan ajar bahasa Indonesia berbasis PAIKEM dan IT. Media 2 dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada suatu bidang datar. Media 2 dimensi memiliki ciri-ciri di mana media ini hanya dapat dilihat dari bagian depan saja. Jenis-jenis media 2 dimensi. Yang pertama, media grafis. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulisan-tulisan atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengikhtisarkan gambar dan merangkum suatu ide, data, atau kejadian. Media grafis mempunyai jenis yang bermacam-macam. Yang pertama, bagan atau chart. Yang kedua, B atau sketsa. Yang C, diagram. D, grafik. Yang E, gambar atau foto. Yang F, kartun. Yang G, poster. Kemudian media bentuk papan. Media bentuk papan yang diringkas di sini terdiri dari papan tulis, papan panel, dan papan buletin. Berikutnya, media cetak. Media cetak adalah media visual yang pembuatannya melalui proses pencetakan atau printing. Media bahan cetak ini menyajikan pesan melalui huruf dan gambar-gambar yang diilustrasikan untuk lebih memperjelas pesan atau informasi yang disajikan. Pada dasarnya, media cetak yang digunakan dalam pembelajaran itu sebagai suatu perantara untuk mencapai pembelajaran yang sesuai dengan harapan dan keinginan. Maka media cetak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan ilmu sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat dalam proses belajar. Jenis media bahan cetak diantaranya adalah buku teks atau buku pelajaran, surat kabar dan majalah, ensiklopedi. Karakteristik media 2 dimensi. Sebagaimana kita ketahui bahwa media 2 dimensi merupakan salah satu pengelompokan media yang dilihat dari segi bentuknya. Dengan demikian, media 2 dimensi memiliki karakteristik atau ciri-ciri khas yang boleh dilihat dari segi bentuknya. Kelebihan dan kekurangan media 2 dimensi. Sebagaimana media pada umumnya, media 2 dimensi juga mempunyai kelemahan ataupun kekurangan. Di antaranya, kelebihan media grafis. Pertama, mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Yang kedua, dapat dilengkapi dengan warna-warna sehingga lebih menarik perhatian siswa. Pembuatannya mudah dan harganya murah. Kekurangan media grafis membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Penyajian pesan hanya berupa unsur visual. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media papan. Kelebihannya, bermanfaat di ruang maupun tanpa harus adanya penyesuaian khusus. Pemakaian dapat secara fleksibel membuat perubahan-perubahan sementara penyajiannya berlangsung. Mudah dipersiapkan dan materinya mudah digunakan. Fasilitas papan tulis atau whiteboard selalu tersedia di ruang-ruang kelas. Kekurangannya dari pengguna media papan adalah terbatas penggunaannya pada kelompok kecil, memerlukan keahlian khusus dari penyajinya, mungkin tidak dianggap penting jika dibandingkan media-media yang diproyeksikan. Selanjutnya, kelebihan media cetak. Siswa dapat berhenti sewaktu-waktu untuk melihat sumber lain, misalnya kamus, buku, acuan menggunakan kalkulator, dan lain-lain. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sehingga materi pelajaran dapat dirancang dengan berbagai cara sehingga memberi kesempatan kepada siswa untuk berjalan sesuai dengan kemauan masing-masing. Mudah dibawa, siswa dapat mempelajari dimanapun dan kapanpun. Guru dan siswa dapat dengan mudah mengulangi materi pelajaran.
Kekurangan media cetak. Proses pencetakan dapat berlangsung lama, dapat memakan waktu beberapa hari bahkan sampai berbulan-bulan tergantung pada kompleksnya pesanan. Mencetak gambar atau foto berwarna biasanya memerlukan biaya mahal. Sukar menampilkan gerak di halaman media cetak. Pelajaran yang terlalu banyak disajikan dengan media cetak cenderung untuk mematikan minat dan menyebabkan kebosanan. Demikian penjelasan tentang penggunaan materi media dua dimensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.